halo teman-teman, kali ini sesuai dengan channel kita yaitu untuk nge-review barang-barang yang ada di rumah. Nah, ini gue baru beli yang namanya katel karote teman-teman, katel ataupun penggorengan ya teman-teman. Jadi dia anti karat dan juga anti lecet teman-teman. Nih bahannya pakai apa? Ini untuk yang suka masak, ibu-ibu bisa menggunakan ini karena biar hemat ini ya, menghemat minyak goreng. Karena minyak goreng sekarang lagi naik harganya, jadi kita menggunakan katel yang tidak menggunakan minyak goreng. Nah, isinya kayak gini aja teman-teman. Dia hanya bagian katelnya teman-teman. Nah, kayak gini bentuk katelnya. Tuh bahannya bagus ya, kayak seramik gitulah. Kalau modelnya itu ada coatingnya anti lengket. Nah, bagian belakangnya seperti ini biar nggak anti hitam bokongnya gitu ya. Nah, terus isinya apa lagi sih di kotaknya teman-teman? Ternyata ada tutupnya. Jadi nggak dapat add-in apa-apa ya, nggak dapat kayak spatula ataupun apapun. Nah, ini cuma dapat tutupnya aja. Nah, untuk packingnya teman-teman, bagian dalam ini sayangnya nggak dikasih bubble wrap ya teman-teman. Tapi aman aja bahwa di kotak luarnya itu udah ada bubble wrapnya teman-teman. Jadi cukup aman lah ya. Nah, nanti untuk link deskripsinya udah ada, dicek aja teman-teman. Di video ini ada di link deskripsi, ada untuk kalian mau beli ataupun yang minat sama katel ini. Kayak gini kenampakannya kalau bisa ditutup. Nah, ini bagian gagangnya ini bentuknya dari plastik, tapi plastiknya plastik keras ya, hampir kayak mirip seramik gitu teman-teman. Nah, kayak gini suaranya. Bermotif kayu. Plastik tapi motifnya kayu. Nah, bagian dalam atau bagian tengahnya kayak gini suaranya. Kalau kalian bisa mau lihat kualitasnya kan bisa kalian dengerin dari suara ini ya teman-teman. Kalau di produknya batu alam teknologi Swiss teman-teman. Nah, kompak lah teman-teman. Nah, bagian belakang kayak gini, jadi anti item klep teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang suka lihat panci ataupun katel yang bokong hitam, nah pakai ini bisa. Dari produk karote ini dia bilang gak bakal hitam lah teman-teman, istilahnya seperti itu. Jadi aman ya kalau kalian mau masak-masak, bisa pakai kayak gini dan gak usah hitam-hitam. Oke, coba kalau kita lihat kayak gini, mulus juga teman-teman bagian permukaannya. Dan kalau tutup kayak gini ya bentukannya ya. Jadi ini bisa sekaligus dari untuk penggorengan ataupun wajan, bisa juga menjadi katel yang tadi ataupun untuk bisa ngerebus-rebus bahan-bahan yang lain teman-teman. Cuma ya ini peruntukannya sebenarnya dari awal ini untuk menggoreng ya teman-teman. Itu kita kasih ininya teman-teman untuk ngebantu kita di review kali ini. Jadi kita beli terpisah untuk serokannya ataupun spatulanya ya. Jadi kita harus pakai spatula yang bukan khusus ya, tapi yang kalau bisa pakai plastik itu kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak ngelukain dari coating dari anti lengketnya teman-teman. Soalnya kalau misalnya pakai yang besi, coating anti lengketnya bisa terkelupas. Jadi kita pakai yang plastik kayak gini, murah juga sih teman-teman. Bisa dicek di link deskripsi ya, nanti gue cobain masukin ya. Oke, nah untuk manasinnya ataupun untuk gorengnya kita pakai kompor listrik. Jadi sekalian kita review ini Haicook ya teman-teman. Jadi merek Haicook kayak gini. Ini udah lama sih gue punya teman-teman. Jadi ya langsung lihat aja. Isinya sebenarnya kayak gini dan cuma ya gak ada spesialnya sih teman-teman kalau misalnya dari packagingnya. Nah, tapi kalau isinya dan performanya cukup menarik teman-teman. Kayak gini bentuknya, jadi dia bentuknya kayak gitu ya, kayak seramik ataupun kayak kaca. Nah, ini ada buku panduannya dan juga ada buku garansi. Nah, ini untuk produk-produk dari Haicook ya. Jadi kalau yang pengen beli ataupun pengen lihat produk-produknya udah ada di bukunya ini. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu butuh juga ya teman-teman ya kalau misalnya ngeliat produk ini. Cuma kalau misalnya pengen lihat produk yang kita pakai kali ini, nanti di sini gue bakal liatin ya. Nah, ini ya produk-produk dari Haicook. Nah, untuk yang kita pakai saat ini adalah produk yang paling atas teman-teman yang ada barunya. Nah, ini adalah tipenya IC01. Nah, ini yang kita pakai saat ini ya, yang untuk review saat ini. Jadi kalau misalnya kalian bedanya kompor listrik sama kompor api kan dia pakai gas ya teman-teman ya. Jadi kalau kompor api itu biasanya kalau pakai gas itu lebih bisa dibilang hemat listrik. Jadi sama-sama ngeluarin duit sih, yang satu untuk ngeluarin dari bayar listrik, yang satu dari gas. Nah, ini ada modenya, ada hotpot, ada goreng, ada BBQ teman-teman. Tadi ada sup, ada air dan juga ini. Dan ini ada kuncinya untuk locknya.
Dan ya kayak gituin teman-teman penampakannya. Nah jadi kalau untuk masak ini pun harus pakai panci ataupun wajan yang khusus ya teman-teman kalau pakai kompor listrik. Dan high cook ini dia low daya teman-teman, jadi rendah dayanya ya, untuk menghemat listrik oke lah pakai kompor kayak gini. Nih bagian belakangnya seperti ini, jadi terbuat dari material plastik kayak gini, plastik black, dan juga ada untuk keluar udaranya ya teman-teman biar nggak panas. Nah bagian colokannya cuma kayak gini ya, biasa ada di stok kontak yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita mulai, kita bersihin dulu pancinya karena biar nggak kotor ya teman-teman. Kita cuci dengan air biasa sampai kasih sabun dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, terus kita lap aja biar lebih nggak basah gitu ya, biar nggak airnya kemana-mana gitu. Lap aja secukupnya. Nah ternyata pas gue lagi naro panci ini di atas, ada feature produk yang gue belum sebutin teman-teman. Ada tombol sentuh, ada fungsi masak, 7 level daya, tampilan digital, auto on off, desain ramping, dan juga kunci pengaman, proteksi panas berlebih, dan juga off otomatis tanpa panci gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget fiturnya yang kita dapetin dari Hicook ini gitu. Jadi bisa safety lah untuk kalau kalian mau masak ada anak-anak kecil, jadi safety nggak bakal terkena api ataupun terkena sambaran listrik. Nah ini fiturnya sama kayak yang di depan ya teman-teman, cuma ada penjelasannya. Oke, langsung kita mulai untuk proses reviewnya. Nah itu kita klik ini dulu teman-teman untuk on-nya. Nah klik fungsi, itu fungsi kita sesuaikan dengan apa yang kita mau teman-teman. Nah ini udah masukin ya katelnya, nah ini udah jalan. Nah karena kita sekarang mau goreng, jadi kita harusnya fungsinya kita rubah. Nah itu fungsi itu berhubungan sama suhunya teman-teman. Nah ini lock ini kita buka dulu biar bisa kita rubah. Kalau lock itu nggak bisa dirubah ya suhunya ataupun modenya teman-teman. Ini kita tes panasnya. Oke. Nah yang kita pakai ini adalah ini saus yakiniku teman-teman, karena kita sekarang ini mau goreng daging ya teman-teman, ataupun barbeque daging. Ini dagingnya seadanya aja ya. Kita ngetes panci yang penting. Nah, oke, kita sama pakai pencapit yang ada di rumah teman-teman yang ngebantu. Nah, kita nyalakan lagi. Terus kita pilih fungsi ataupun modenya. Nah, mode yang kita pilih ini adalah barbecue teman-teman. Nah, barbecue ini 180 derajat panasnya teman-teman. Jadi bakal disesuaikan sama itu ya. Oke, langsung aja kita tuang dagingnya teman-teman. Dan surprisingly teman-teman, karena ini gue jarang banget pakai kompor ini ya, ternyata cepet banget panasnya. Jadi kalau kalian yang pengen atau yang gak sabaran, ini cepet panasnya teman-teman. Jadi pakai kompor listrik ini juga worth it banget sih. Nah ini udah kita bumbuin, udah kita marinasi, langsung kita masukin ke wajannya teman-teman. Nah dari wajan untuk katelnya ini kita langsung nih teman-teman ya, dagingnya kalau misalnya kelihatan, kalau misalnya di aslinya sini ada asap-asapnya teman-teman, nanti kita kelihatan tuh ada asap-asapnya ya, artinya udah panas teman-teman. Dan itu anti lengket loh, lihat gak ada tersisa di dalam wajannya, dan gak pakai minyak teman-teman ya. Kita pakai margarin dikit sih ya, cuma gak ada minyak goreng, jadi ya menghemat minyak goreng lah. Bahkan kalau misalnya emang gak mau pakai margarin, cukup sama misalnya kita goreng sesuatu yang bisa digoreng kayak telur gitu, nggak usah pakai minyak, aman gitu loh, irit. Ini saus yakinikunya kita tuang aja sedikit aja. Oke ya, oke cukup tuh ya teman-teman ya, udah panas ya. Tadi berapa detiknya, nggak lama ya, nggak nyampe 1 menit udah panas gitu tuh. Oke. Nah ini yang kita lihat tuh ya, anti lengket teman-teman, anti lengket. Jadi nggak lengket sama sekali. Tuh hilang langsung kan noda-nodanya. Jadi untuk ibu-ibu yang malas untuk nyuci misalnya makanan-makanan yang berlemak kan susah ya hilangnya ya. Nah pakai panci ini jadi nggak usah banyak nyuci ataupun effortnya nggak terlalu banyak lah. Nah gini nih, kita lihatin lagi ya tuh teman-teman, anti lengket ya tuh. Nah ya usahakan ya ini pakai serokan ataupun pakai spatula yang plastik ya, biar gak ngerusak coatingnya teman-teman. Oke kita tunggu aja. Nah kita lock, jangan lupa teman-teman, apa fungsinya, biar gak ada rubah-rubah entah suhu entah apa
Jadi kita pakai suhu yang udah difungsikan untuk barbeque ini. Oke, ini nggak lama sih teman-teman. Kita nggak ada dipotong-potong, kita nggak skip, kita cek aja berapa menit kira-kira ya untuk ngebuat satu daging ataupun manggang ya, barbeque ya. Satu daging ini berapa sih kira-kira lamanya? Oke, jadi bisa kelihatan ya, ini udah mulai matang teman-teman, udah berubah warnanya, teksturnya juga udah berubah. Yang tadi ini lebih keras lah ya teman-teman, karena udah mulai matang ya dagingnya. Tuh yang tadi kita liatin anti lengketnya. Tuh. Untuk ini spatulanya ya nggak kebakar ya teman-teman ya, jadi bagus ya, pancinya pun nggak ngerusak si spatulanya. Gitu. Oke teman-teman, cukup, nyata sudah mateng. Dan karena gue emang suka yang nggak terlalu overcook, jadi emang udah mateng sebenarnya. Kita langsung aja coba ya teman-teman, rasanya gimana. Nyata enak banget. Ini cuma 2 menit teman-teman, 2 menit udah bisa mateng. Nah, kita eksperimen, kita bersihin cuma pakai tisu teman-teman. Nih bekasnya kayak gitu ya. Tuh, kita pakai tisu aja ya, tuh tisu 1 lembar doang tuh udah bisa hilang teman-teman, ya kan. Tuh, jadi kalau misalnya ya sebenarnya pakai air ya biar nggak bau ya, cuma kita lihat aja pakai tisu aja udah nodanya nempel semua dan nggak nempel di pancinya, aman jadi gitu loh. Nih kita tambah lagi ya, kita bersihin lagi. Ini kalau yang hitam-hitam ini pakai air juga hilang sebenarnya teman-teman. Oke, udah itu aja sih teman-teman. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalian pengen beli panci ini ataupun kompornya yang dipakai tadi, kalian bisa cek di link deskripsi dari video ini. Sekian dari gua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.